Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ramadan di malam hari menjelang sahur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Bahwasanya pada dasarnya manusia itu suka dengan keindahan, mengidamkan kecantikan. Maka nggak aneh kalau orang berani mengorbankan uang begitu besar, menguras kantongnya untuk memperindah daripada mobilnya, mempercantik rumahnya, menguras kantongnya untuk datang ke salon yang tadinya buram bisa menjadi glowing mukanya. Itulah watak daripada manusia. Akan tetapi yang sebenarnya adalah kecantikan itu terdapat di hati. Kalau hatinya cantik, maka semuanya jasad ikut cantik, diri kita ikut cantik. Sehebat apapun, secantik apapun, seindah apapun manusia, masih banyak dicaci maki kalau tidak hatinya cantik. Banyak duit, sombong misalnya. Mobil bagus, sengak, buat apa sengak? Lagu Kenapa? Karena hatinya cantik. Satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah. Wa idza salahat salaha jasadul kulluh. Wa idza fasadal jasadul kulluh. Ala wa hiya al-qalb. Bahwasanya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Kalau daging itu jelek, buruk, maka buruklah semuanya anggota badan kita. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Itu adalah hati. Ini adalah peringatan, ketahuilah, ingat bahwasanya kita mempunyai segumpal daging, yaitu hati. Kalau hati kita bagus, maka tangan kita akan melakukan hal-hal yang bagus. Hati kita bening, maka mata kita akan melihat yang bening-bening, yang halus-halus. Mulut kita akan berbicara yang pasti, yang baik-baik. Begitu. Walaupun misalnya pakaian kita keren, ya kan? Baju lebaran ini keren-keren kan lebaran ya. Tapi hati kita busuk, tetap aja nggak mulia, nggak indah. Maka itu adalah keindahan itu terdapat di hati. Imam Ghazali mengatakan bahwa hati itu ada 3 bagian. Ada 3 macam. Satu, hati yang hati sahih, yaitu hati yang sehat. Inilah yang kita harapkan. Yang kedua, hati yang qalbu marid, hati yang sakit. Yang ketiga, qalbu mayyit, hati yang mati. Tentu yang paling utama yang kita inginkan adalah qalbu sahih, yang sehat, yang sehat. Maka jagalah hati kita supaya sehat. Itu maknanya manawi. Ada juga yang mengambil daripada mana lahir. Bahwasanya ketika hati kita sakit, maka seluruh anggota sakit. Ada mengatakan hati di situ adalah jantung. Coba kalau orang misalnya kena penyakit jantung, kesumbat, jantung sakit, ada yang menjadi lumpuh kan gitu ya, apa stroke ya, karena aliran darahnya enggak lancar. Ada yang hati, betul-betul hati itu ada artinya. Kalau hati kita rusak, maka anggota tubuh kita rusak. Ada yang liver, maka menjalar penyakit itu kepada seluruh tubuh kita kan, sedikit komplikasi terus. Ada yang kanker hati kan gitu.
Ya nggak apa-apa, yang apa namanya satu pelajaran begitu semuanya. Yang kita ambil adalah hati manawi, bahwasanya hati kita harus baik. Akhlak, maksudnya akhlak kita harus baik, harus mulia. Kalau hati kita mulia, hati kita, akhlak kita, hati kita mulia, maka perbuatan kita akan mulia, tidak akan hina. Sekarang walaupun kita kaya, kita kelihatan mobilnya berapa juta, berapa ratus juta, kan gitu. Tapi kalau kita busuk, hati kita busuk, kita zalim, mulut kita kotor, tetap dia akan terpandang orang yang hina. Kayak ini sih, kayak daun banget, kan gitu. Sombong banget. Cantik mah iya cantik. Lagu sombong gak demen gue. Mulia apa hina gitu ya? Mulia apa hina? Hina. Tapi kalau misalnya yang sehat, akhlaknya bagus, udah kaya, akhlaknya bagus, tambah bagus ya. Udah kaya, akhlaknya mulia, tambah naik derajatnya. Gitu. Jadi hati, jagalah hati kita, bagaimana supaya kita tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Kemuliaan hati. Ketika orang itu kaya, kalau misalnya dia hatinya bagus, maka dia akan bersyukur. Kekayaannya dia ditambah rezekinya, semakin kaya semakin dermawan. Semakin dia diberikan pangkat, derajat, semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sopan sama orang. Banyak nggak yang gitu? Banyak. Kita juga senang ya enggak? Yang gitu. Semakin dia disebut ganteng banget, semakin malu orang disebut ganteng. Ya gue gitu loh. Tio lagunya tuh. Seakan-akan dia paling keren gitu kan? Keren gitu. Semakin keren semalu lah, bisa aja. Karena kalau misalnya Nabi Sulaiman diberikan kelebihan nikmat, apa yang dia katakan? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Bahkan seterusnya ayat selanjutnya adalah yang akan mengujiku. Maksudnya gimana? Ini kelebihan yang Allah berikan kepada kita, ini ujian. Apa kita akan menjadi seorang yang syukur atau menjadi orang yang kufur? Maka itu jagalah hati. Paham ya? Terus kita aja kan ya, kelamaan. Allah alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah matiin dulu. Tadi mah itunya nggak itu hilang. Lagi, ntar aja syuting lagi. Ya mah nggak serius sih, mau tidur, bener-bener apa tidur.